Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi mengenai sketsa permukaan fungsi dua peubah dengan Maple. Baik, materi yang pertama itu mengenai fungsi dua peubah. Secara definisi, fungsi dua peubah adalah aturan yang mengaitkan setiap pasangan titik x, y dengan tepat satu z berupa fungsi dari x, y. Sebagai contoh, yang pertama itu ada fx, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat atau sama dengan z sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Kemudian ada contoh yang kedua, fx, y sama dengan 1/3 dikali akar dari 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Atau sama dengan z sama dengan 1/3 dikali akar 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Dan contoh terakhir itu, fx, y sama dengan akar dari 2y dikurangi x kuadrat dibagi oleh x kuadrat ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan. Atau sama dengan z sama dengan akar dari 2y dikurangi x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan. Selanjutnya ada permukaan di ruang di ruang ruang yang berdimensi 3 dalam bentuk bidang. Bentuk umum persamaan bidang itu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Cara menggambar permukaannya, tentukan jejaknya. Perpotongan permukaan dengan bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Jejak di bidang XOY, Z-nya sama dengan 0, maka AX tambah BY sama dengan D akan berbentuk garis lurus. Jejak di bidang XOZ, Y-nya sama dengan 0, maka AX plus CZ sama dengan D akan berbentuk garis lurus juga. Jejak di bidang XOZ dengan X sama dengan 0, maka BY tambah CZ sama dengan D akan berbentuk garis lurus. Berikut adalah contoh gambar bidang. Misalnya diberikan persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Nah, akan berbentuk grafik seperti ini. Dengan Z-nya itu 0,06, di grafik di X-nya itu 4,00, dan di Y-nya itu 0,30. Di bidang 3X plus 4Y plus 2Z. Berikut adalah grafik dari Maple gitu. Promnya atau perintahnya itu masukkan perintah implicit plot 3D, masukkan fungsinya, yaitu 3x plus 4y plus 2z sama dengan 12, lalu masukkan, lalu substitusi batas-batas visualnya. Di sini di sini kami masukkannya 0 sampai dengan 8 di x-nya, y-nya 0 sampai dengan 8, z-nya 0 sampai dengan 8, dengan x-nya normal. Maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada bola dengan bentuk persamaan umumnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat dengan nilai a lebih besar 0. Yang pertama kita tentukan jejak di bidang x, y. Z sama dengan 0, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat berupa lingkaran. Kemudian yang kedua, jejak di bidang X, O, Z, yaitu Y sama dengan 0 berupa X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat berupa lingkaran juga. Dan yang terakhir, jejak di bidang Y, O, Z, X sama dengan 0 adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat juga berupa lingkaran. Jika ketiga jejak ini diselimuti oleh suatu bidang, maka akan membentuk bola. Nah, berikut ini ilustrasi untuk masing-masing jejak pada bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Untuk jejak di bidang XOY itu direpresentasikan oleh garis lingkaran yang berwarna merah. Untuk jejak di bidang XOZ itu lingkaran yang bergaris warna hijau. Dan jejak di bidang YOZ itu lingkaran yang berwarna biru. Dan jika diselimuti akan menjadi bola seperti yang tertera pada layar. Untuk prom atau perintah dalam Maple 2021-nya, masukkan implicit plot 3D, lalu masukkan fungsinya. Di sini fungsinya itu
X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25. Lalu di sini batas visualnya itu min 5 sampai dengan 5 dikarenakan eh, R-nya itu atau radiusnya itu sebesar 25 agar mudah divisualkan atau mudah dilihat. Jadi X-nya itu negatif 5 sampai dengan 5, Y-nya negatif 5 sampai dengan 5, Z-nya negatif 5 sampai dengan 5. Dengan X-nya itu box atau kotak seperti yang dilihat pada layar. Selanjutnya adalah elipsoida. Dapat dilihat pada gambar bahwa elipsoida merupakan perpanjangan dari elips dalam tiga dimensi. Dengan persamaan umum elipsoida adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dengan nilai a, b, c lebih dari 0. Pertama ditentukan bahwa jejak di bidang x, o, y dengan nilai z sama dengan 0, maka persamaan menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 berupa elips. Jejak di bidang x, o, z dengan nilai y sama dengan 0, maka persamaan menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 berupa elips. Jejak di bidang y, o, z dengan nilai x sama dengan 0, maka persamaan y kuadrat menjadi y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 menjadi elips. Dapat disimpulkan bahwa penampangnya selalu berupa elips jika dipotong dengan bidang koordinat. Selanjutnya, Selanjutnya grafik elipsoida dengan maple. Masukkan perintah implicit plot 3D, kenapa bentuknya 3D juga, dengan fungsi 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 36. Di sini batas visualnya itu dari negatif 3 sampai dengan 3, di x-nya, y-nya negatif 3 sampai dengan 3, z-nya juga negatif 3 sampai dengan 3. Dengan x-nya itu box, maka akan menampilkan grafik atau visual seperti ini. selanjutnya adalah hiperboloida berdaun satu. Dapat dilihat pada gambar bahwa hiperboloida berdaun satu terbentuk dari hiperbola di bidang vertikal dan elips di bidang horizontal. Hiperbola berdaun satu memiliki persamaan umum x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dengan nilai a, b, c lebih dari 0. Ditentukan bahwa jejak di bidang x, o, y dengan nilai z sama dengan 0 membuat persamaan menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 yaitu berupa elips. Jejak di bidang x, o, z dengan nilai y sama dengan 0, maka persamaan menjadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 berupa hiperbola. Lalu jejak di bidang y, o, z dengan nilai x sama dengan 0, maka persamaan menjadi y kuadrat per b kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 yang merupakan hiperbola. Selanjutnya, Untuk grafik hiperbola berdaun satu, itu kita masukkan saja perintahnya. Implicit plot 3D, sama seperti sebelumnya. Masukkan fungsinya 4x kuadrat plus 9y kuadrat min z kuadrat sama dengan 36. Lalu dengan batas-batas visualnya itu x-nya itu negatif 6 sampai dengan 6, ini itu negatif 6 sampai dengan 6, z-nya itu negatif 6 sampai dengan 6. Dengan x-nya itu box. Kenapa? Kenapa di sini 36 padahal sebelumnya dijelaskan oleh Anida 1? Karena di sini nanti persamaannya itu akan persamaan hiperboloida berdaun satunya itu akan dibagi dengan 36. Maka nanti akan menghasilkan sama dengan 1 persamaan. Lalu dari grafik atau dari prompt ini akan menghasilkan visual di Maple seperti yang tertera pada layar. lalu selanjutnya adalah hiperboloida berdaun 2. Dapat dilihat pada gambar bahwa hiperboloida berdaun 2 terbentuk dari dua bagian yang terpisah dengan persamaan umum x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dengan nilai a, b, c lebih dari 0. Ditentukan jejak di bidang x, o, y dengan nilai z sama dengan 0, maka persamaannya menjadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 yaitu berbentuk hiperbola. Jejak di bidang x, o, z dengan nilai y sama dengan 0, maka persamaan menjadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 merupakan hiperbola.
dan jejak di bidang Y, O, Z dengan X sama dengan 0, maka persamaan menjadi negatif Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 tidak memiliki jejak. Adapun jejak di bidang yaitu dengan X sama dengan K yang merupakan konstanta, jika K lebih dari A atau K kurang dari negatif A, maka akan menghasilkan jejak berupa elips. Selanjutnya, Untuk grafik hiperboloida berdaun 2 itu formatnya sama seperti sebelumnya, implicit plot 3D dengan fungsinya dimasukkan. Nah, di sini fungsinya itu x kuadrat min y kuadrat sama dengan 16. Dengan batas-batas visualnya itu x-nya sama dengan negatif 20 sampai dengan 20, y-nya negatif 20 sampai dengan 20, dan z-nya itu negatif 20 sampai dengan 20 dengan x-nya itu box. Dan akan menampilkan visual di Maple seperti gambar yang tertera di layar. mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Anida Nur Latifah dengan NIM 2200590, dengan rekan saya yang bernama Muhammad Hafiz Efridas dengan NIM 2200856, dan rekan saya yang bernama Raffi Kamindra dengan NIM 2201006, dengan kontribusi yang tertera pada layar dan dengan referensi yang tertera pada layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.